Halo, selamat malam. Balik lagi dengan gue Om Ardi Gendut. Apa kabar teman-teman? Malam minggu saatnya ngonten ya nggak? Ya kalau libur ya ngonten ya nggak? Teman-teman apa kabar ya? Udah lama ya kemarin konten terakhir kemarin pagi ya. Sibuk ya punya bayi ya, punya bayi bantuin istri ya nggak? Suami siaga ya nggak? Maklum anak udah banyak ya. Teman-teman, malam ini gue mau bahas sedikit mengenai analisa usaha oleh petugas bank dalam pengajuan kredit. Wih, lah teman-teman. Jadi selama ini kan gue bilang, oh jadi tergantung penilaian bank ya nggak? Tergantung penilaian bank. Om, apa sih yang dinilai oleh bank ya nggak? Nih gue bocorin ya. Langsung dari dedemitnya kredit ya nggak? Dedemitnya nih. Mbahnya ya nggak? Enggak lah. Kalau gue tuh cuman ya, sebutir ya kadang ada dianggap kadang enggak, lebih banyak nggak dianggapnya lah teman-teman ya. Ini adalah hal-hal yang dilihat oleh petugas bank ketika melihat usaha teman-teman selain laporan keuangan, tentu saja dengan SLIK. Kalau itu udah biasa ya, udah banyak yang bahas SLIK, laporan keuangan, laba ruginya, untung enggaknya, itu udah biasa. Yang pasti itu merupakan suatu hal yang prinsip. Kalau yang gue bilang tadi SLIK itu prinsip ya, kasarannya ini tuh nggak bisa enggak. Kalau SLIK-nya jelek udah pasti nggak bisa diproses kreditnya. Begitu juga dengan pertumbuhan usaha. Kalau misalkan usahanya nggak tumbuh, cenderung menurun, itu udah pasti nggak bakal dikasih kreditnya. Nah, ini adalah hal-hal lain yang dilihat petugas bank, yang dianalisa petugas bank dalam hal pengajuan kredit. Mungkin di video sebelumnya gue bahas secara parsial. Nah, sekarang gue bahas secara apa ya? Ya keseluruhan lah ya, bersenambungan bahasa pemerintahnya gitu ya. Teman-teman, yang pertama yang dilihat dari usaha teman-teman adalah persaingannya ya. Persaingan usaha teman-teman gimana sih? Gue pernah waktu itu usahanya dia pakai kopi. Kopi kan lagi keren, yang ngetren. Ternyata gue lihat di kampung dia itu yang jual kopi, yang kafe-kafean gitu, kejamur teman-teman. Nah, akhirnya apa ya, bukan berarti hal-hal seperti ini bikin teman-teman ditolak atau enggak juga ya. Mungkin gini ya, kalau gue prinsipnya kalau ngeliat persaingan usaha misalkan ya, wah persaingan usaha banyak nih, dia buka kedai kopi atau dia buka KFC-KFC-annya ya, gorengan-gorengan gitu kan banyak tuh di kampung-kampungnya, di kecamatan dia misalkan banyak berjejer-jejer. Gimana caranya memitigasi risikonya? Kalau petugas bank biasanya kita turunin pengajuannya misalkan seperti itu. Nggak harus ditolak ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi yang gua katakan ini adalah hal-hal yang bukan berarti ditolak atau tidak, bukan. Itu menjadi suatu pertimbangan apakah teman-teman diterima, ditolak, atau diterima tapi diturunin, atau diterima bahkan dinaikin. Bisa Om, bisa. Gua sering kayak gitu ya. Pak, minjem 100 Pak, udah Pak 150 aja, usaha Bapak cocok, jaminan masuk, misalnya seperti itu ya. Sekali lagi ya. Jadi apa yang dianalisa ini adalah contohnya persaingan usaha. Nomor satu persaingan usaha adalah seberapa besar saingan teman-teman situ. Kadang-kadang bos gue dulu ngomongnya gini, Di, kamu bilang grosir ini nomor satu di kabupaten ini ya Di? Iya Pak. Ada datanya. Data dari mana kamu? Dari internet, dari BPS. Wah itu harus detail teman-teman ya. Kalau gue dulu ya. Kalau sekarang enggak lah. Kalau teman-teman kalau jualan beras misalnya di pasar gitu kan, persaingan usahanya gimana sih, ya enggak sih? Oh beras si ini, si ini, si ini. Kadang-kadang gini loh teman-teman ya. Kadang pesaing itu juga menggambarkan usaha teman-teman juga bilang gini. Gue pernah nih ngebiayain tukang daging ya di daerah ya, tukang daging. Tukang daging ini bermasalah gitu. Tiba-tiba tukang daging lain juga ajukan ke kredit. Gitu. Biasanya kita juga mikir, ini tukang daging kemarin aja. Bahasanya anjing lagi. Eh, tukang daging kemarin aja bermasalah. Ini ngajuin tukang daging lagi seperti itu ya. Itu kalau kesamaan industri usaha ya. Atau ini persaingan usaha yang gue bahas adalah seberapa besar teman-teman bisa mengkanter pesaing-pesaing teman-teman ya enggak? Bukan berarti teman-teman harus menjelek-jelekan pesaing, enggak. Seberapa besar daya tahan teman-teman terhadap persaingan usaha ya. Jangan sampai ada pesaing usaha yang baru atau udah banyak saingan usahanya ya, mirip takjil di bulan puasa kan banyak pesaingnya sehingga banyak yang nggak laku jualannya, itu akan mempengaruhi kan kredit ke teman-teman juga ya. Bukan berarti ditolak atau enggak, tapi mungkin diturunkan kreditnya. Seperti itulah ya, banyak ya. Ini bahasa simpel aja deh. Gua ada bahasa-bahasa yang sebetulnya sih cuman enggak lah buat teman-teman. Ini aja lah. Yang gampang-gampang aja. Nah, yang kedua adalah yang dilihat apa sih Om? Pemasok. Pernah tuh gue bahas tuh pemasok. Pemasoknya gimana? Dari satu perusahaan aja atau dari berbagai macam pedagang juga, pedagang grosiran, agen, seperti itu pemasok. Karena seperti gue bilang di video sebelumnya adalah bank kemungkinan sangat menghindari kalau pemasoknya adalah tunggal. Sebenarnya gitu ya teman-teman ya. Bank tuh agak takut membiayain kredit usaha yang pemasok usahanya tunggal. Misalkan nih
ada kecuali pedagang pemasok tunggalnya bonafit ya, misalkan punya SPBU pemasoknya Pertamina siapa lagi tuh kan, tapi kan Pertamina udah pasti bonafit ya nggak. Gua nggak bilang teman-teman usahanya nggak bonafit, enggak, tapi kan skala usaha tetap ada ya. Misalnya gini, gue pernah pemasok usahanya kebetulan bagus sih, jadi dia usahanya besi bekas dan pemasoknya satu dominannya 90% ke dia gitu. Tapi gue berartiin ya selama ini hubungannya juga lancar, baik seperti itu ya. Tapi memang agak riskan kalau pemasoknya satu ya. Kalau pemasok satu kenapa agak riskan? Kalau ada apa sama pemasoknya itu usaha pasti goyang pasti ya, bukan dangdutan ya nggak, goyang ya. Goyang dalam artian ya nanti terganggu lah ya. Kadang-kadang gue pernah menemukan debitur masalah zaman gue dulu jadi analis itu karena pasokannya lagi kurang om, pasokannya lagi susah, itu pengaruh ya. Bahkan mereka harus nyari sampai keluar pulau, keluar kota untuk memenuhi pasokan, itu juga riskan. Nah, gue pernah juga cerita sedikit ya. Dulu membiayai teman gue sih pabrik dari kayu bekas ya kan, pabrik triplek dari kayu bekas. Nah, agak riskan kenapa? Karena pemasoknya kan kita harus tahu dulu pemasoknya di mana kan, kayu bekas ya, nggak zaman sekarang kan kayu susah, bekas lagi kan. Kayak seperti itu ya. Oke, itu dari pemasok. Terus kemudian dari pelanggan ya. Sama seperti pemasok, pelanggan juga kita biasanya bank menghindari pemasok-pemasok yang tunggal ya enggak. Kalau masuk tunggal tuh riskan ya enggak, takutnya apa? Ya namanya juga masuk pelanggan tunggal. Ya pelanggan sorry. Pelanggan tunggal. Kalau pelanggannya nggak beli, selesai tuh usaha. Seperti itu. Memang agak ribet ya. Makanya kita lebih suka kalau usaha teman-teman yang dibiayai kredit itu pelanggannya menyebar. Enggak 20% sih ini, 20% sini. Jangan 90% kayak ini ya enggak. Dan pernah bermasalah kreditnya sangat banyak karena pelanggannya terlalu didominasi oleh satu perusahaan aja ya teman-teman. Itu pelanggan. Kedua, produk pengganti ya nggak? Produk pengganti gimana nih teman-teman ya? Kalau misalkan teman-teman usaha apa ya produk pengganti ya? Oh, Aqua misalkan ya, nih merek aja Aqua. Tiba-tiba Aqua ini kan banyak mereknya, tiba-tiba ada yang buka le mineral. Nah, itu tuh ngaruh teman-teman terhadap penilaian kita. Ini Aqua mahal ya, tempat di kampung ini nih, laku nggak ya? Tiba-tiba soalnya si di sebelahnya tuh nggak jauh dari tempat calon debitur kita nih ada jualan le mineral yang harganya di bawah Ades ya kan, walaupun Aqua sama Ades satu perusahaan ya. Itu apa? Harga-harganya miring-miring, ini bisa bertahan nggak ya karena ada produk pengganti itu kan, seperti itu ya. Harus dipikirin juga ya nggak. Kecuali memang teman-teman punya bargaining position kayak misalkan KFC penggantinya ayam-ayam chicken pinggir jalan ya. Walaupun chicken pinggir jalan itu harganya murah, tapi kan tidak seenak KFC misalkan seperti itu, karena ada keunggulan seperti itu. Nah, kalau air gimana? Aqua punya keunggulan apa dibanding misalkan le mineral? Ya enggak? Seperti itu kan kita pikirin juga, wah, survive nggak ya? Nah, gitu kan ya. Karena berkaitan dengan kredit ya. Ya karena ada kredit teman-teman diperlakukan seperti itu. Kalau teman-teman usaha sendiri ya bebas-bebas aja ya. Kalau teman-teman mengajukan kredit, kita nilai juga ya produk pengganti dari usaha teman-teman tuh mudah, gampang, sudah masuk atau belum, seberapa bertahannya, nah, itu harus diperhitungkan juga ya teman-teman ya. Terakhir adalah kendala memasuki usaha ya. Artinya gini, usaha teman-teman ini usaha teman-teman yang gampang dimasukin orang nggak sih? Ya enggak? Terlalu gampang nggak sih? Ya enggak? Oh gampang om, toko sembako kan gampang, beli aja gini-gini, tapi kan nggak semua orang punya modal ya, nggak semua orang punya toko ya, nggak punya seorang punya tempat strategis untuk jualan. Itu juga kendala memasuki usaha. Kalau semakin tinggi kendala memasuki usaha teman-teman, artinya gini, orang-orang nggak mudah masuk tuh ikut usaha teman-teman. Misalkan ayam goreng, balik lagi ya, ayam goreng KFC pinggir jalan, memang kelihatannya gampang, tapi nggak semua orang bisa bikin itu. Nah itu bagus. Semakin susah orang masuk ke usaha teman-teman, itu semakin plus di mata petugas bank ya nggak? Teman-teman usahanya unik ya enggak? Orang nggak bisa masuk ya enggak? Kan usaha beras kan gampang om, tapi untuk sampai pemasok beras tuh gimana caranya? Kan teman-teman punya link itu mahal teman-teman ya enggak? Komunikasi dengan pemasok teman-teman tuh mahal. Nah itulah kendala memasuki usaha. Kalau semakin susah dimasukin orang, semakin bagus ya enggak? Gitu teman-teman ya. Misalkan teman-teman jualan teh botol misalkan, kan dulu pernah ada tuh gue pernah biayain teh botol, tapi apakah semua orang bisa jualan teh botol? Nggak bisa ya, karena harus ada perjanjian sama agennya, kontraknya seperti itu. Sama kayak LPG juga, guys, saya beli 3 kg ya nggak. Nah, sebagai pengecer ya nggak, pengecer LPG ya nggak, apa namanya itu, pangkalan ya nggak,
pangkalan kan nggak semudah itu, harus punya kerjasama dengan agen LPG 3 kilogramnya, ya nggak semua orang bisa jualan, ya walaupun banyak sih dengan pengecer ada, cuman untuk menjadi pangkalan, ya nggak, pangkalan artinya adalah penjual resmi dari Pertamina yang paling bawah untuk menjual kepada konsumen, nggak segampang itu juga. Karena apa? Dengan dia pangkalan, teman-teman bisa dapat pasokan rutin dengan pasti, kan seperti itu kan intinya. Kalau jual gas LPG kan rutinitas itu yang penting, ya nggak? Karena jual gas LPG itu nggak susah, orang pasti beli, nggak mungkin nggak beli gas LPG 3 kilogram misalkan, ya. Cuman untuk menjadi pangkalan bayarnya mahal, ya nggak? Ke agennya gimana, ya nggak? Belum tentu agennya juga buka kuota lagi, kan seperti itu kan banyak. Artinya itu makin bagus, ya nggak? Karena nggak semua orang bisa memasuki usaha teman-teman, ya. Oke guys, itu aja yang biasa gue sampaikan yang mengenai apa aja yang dilihat oleh bank dalam pengajuan kredit teman-teman, ya. Semoga membantu dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.